mereka adalah harapan. Oh, oh. Kita di sini semua bersama. Apa yang harus kita takutkan untuk memulai kepedulian, mengakhiri kebencian, tak ada yang perlu diasingkan. Halo, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam acara Parenting Autism. Dan kali ini kami akan mengajak Anda berbincang-bincang, mengkaji tentang problema pola asuh orang tua kepada anak autis. Di studio telah kami hadirkan narasumber, baik mewakili terapis dan juga orang tua dari anak autis. Yang pertama, langsung saja saya perkenalkan Mbak Twinky. Halo, apa kabar Mbak Twinky? Baik, terima kasih. Iya, Mbak Twinky ini beliau adalah seorang terapis untuk anak autis, begitu ya Mbak Twinky. Dan juga Mbak Mifta atau Ibu Mifta ya, karena masih muda sekali, saya jadi manggil Ibu agak kagok ini. Ya, Ibu Mifta adalah orang tua dari Raffi, begitu ya. Raffi ini adalah anak autis dan saat ini masih berusia 4,5 tahun. Dan juga tidak ketinggalan Ibu Deni, yang cantik juga di ujung sana. Ibu Deni ini juga orang tua dari anak autis. Kebetulan saat ini sudah mulai memasuki usia remaja, begitu ya. Iya, namanya Akbar, begitu ya Ibu Deni. Dan tentunya berkaitan dengan pola asuh untuk anak autis ini pasti memiliki satu karakteristik tersendiri dibandingkan dengan pola asuh kepada anak yang non autis. Dan sebelum kita berbincang-bincang tentang pengalaman para orang tua di sini, saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Twinky di sini sebagai seorang terapis. Saat ini kan kebetulan autis ini menjadi salah satu misteri, begitu, karena penyebabnya, obatnya itu masih belum bisa dipastikan A, B, C-nya, begitu ya. Betul. Nah, salah satu yang memicu katanya itu adalah berkaitan dengan makanan. Untuk anak autis ini sendiri, makanan yang seperti apa yang perlu dihindari, begitu? Iya, untuk anak autis memang ada beberapa makanan yang harus dihindari. Di antaranya yang dari berbahan dasar gluten, kasein, juga ragi, juga dari zat adiktif, Ya. Nah, dan kenapa? bahan-bahan yang difermentasi. Oke, kenapa bahan-bahan seperti itu harus dihindari oleh anak autis ini? Ya, karena bahan-bahan itu apabila masuk ke tubuh anak autis itu mereka tidak bisa mencerna. Karena seperti gluten itu akan diubah menjadi gluteomorfin dan kaseinnya akan dirubah menjadi kasiomorfin. Jadi efeknya sama seperti kita mengkonsumsi heroin atau morfin. Oh, Itu nanti efeknya ke perilaku, ya. ke emosi, lalu ke sensitivitas terhadap suara. Oh, oke. Nah, untuk anak autis ini sendiri, apakah juga berarti harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu, begitu, Mbak Twinky? Iya, ada beberapa anak autis yang memang harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau suplemen. Obat-obatan ini atau suplemen itu dimaksudkan untuk mengurangi tantrumnya, lalu membantu dia untuk bisa lebih berkomunikasi, aware terhadap lingkungan. Ya. Gitu. Oke, dan obat-obatan ini kecenderungannya adalah untuk menenangkan, begitu Betul, ya, intinya betul, seperti itu. Baik, sebelum berbincang lagi dengan Mbak Twinky, saya mau tanya dulu dengan Ibu Mifta di sini. Ibu Mifta, Raffi ini sudah dideteksi terkena autis, atau Ibu Mifta sendiri menyadari Raffi ini ternyata autis ketika dia berumur berapa? Kalau untuk autisnya baru beberapa dari umur 3 tahunan ya. Tapi kalau untuk ketidaksamaan dengan anak normal itu, saya itu sudah dari umur 9 bulan itu sudah kok beda sama anak normal lainnya gitu. Perbedaannya di mana ketika itu yang Ya, ditangkap? kalau dipanggil, terutama kalau dipanggil itu, kalau dipanggil kayak dia nggak tahu namanya, kayak nggak noleh, nggak ngereken gitu, cuek, iya cuek gitu. Oke, jadi dari situ ada insting, begitu ya, sebagai ibu, kok beda ada apa sama dengan anak anak normal saya? lainnya gitu. Oke, dan kemudian kalau Ibu Deni sendiri, Akbar sendiri, apakah memang sejak awal atau baru ketika sudah berusia tertentu Ibu Deni baru menyadari juga kalau putranya ternyata autis?
Pada awalnya saya nggak ngerti autis itu seperti apa. Pada saat itu memang saya sibuk berkarir. Saya nggak tahu. Waktu itu kita sama-sama, ada tetangga juga melahirkan. Pada usia 2 tahun setengah, saya baru sadar bahwa anak saya kena autis. Itu kenapa anak saya kok beda dengan anak tetangga yang barusan melahirkan. Dia 2 tahun setengah sudah bisa bilang mama, papa, ngocehnya banyak. Anak saya enggak. Anak saya selalunya di tempat tidur, nonton TV, dia sudah senang sekali. Jadi sepertinya kok gampang ya ngasuh anak itu, bayi itu seperti ini. Saya nggak ngerti waktu itu. Baru setelah saya sadar bahwa oh harusnya umur 2 tahun setengah itu sudah bisa ngomong mama papa. Ini kok nggak bisa. Baru saya sadar. Saya akan cek untuk semuanya karena rumah saya waktu itu dekat dengan rumah sakit Karangmenjangan. Saya berusaha mencari tahu kenapa anak ini gitu. Ya. Dan apakah ketika mencari tahu itu Ibu langsung diberitahu bahwa ternyata anaknya terkena autis begitu Ibu? Enggak, saya ke dokter dulu. Saya datang ke dokter spesialis anak. Dia bilang, oh nggak apa-apa, itu anaknya Ibu tuh karena laki-laki, dia jalan lebih dulu. Bicaranya lambat seperti itu. Setelah itu dia kasih obat, terus ini kok enggak ini, malah perkembangannya kok ngomongnya nggak keluar, kenapa ya anak ini. Akhirnya saya beranikan diri untuk ke Karangmenjangan. Saya coba untuk cek mungkin di telinganya atau di mana, semuanya saya cekkan semua, ternyata normal semuanya. Dari pendengarannya bagus, tenggorokannya bagus. Akhirnya saya dirujuk ke bagian fisioterapi ya kalau nggak salah itu. Di situ saya harus nemuin dokter psikiatri ya, bukan fisioterapi, tapi psikiatri. Jadi di sana saya harus nemuin psikiatri dengan salah satu dokter. Barulah di situ saya tahu dibawa anak saya ke dokter tersebut. Di situ saya awalnya nggak paham kenapa harus ke psikiatri ya. Padahal kan anak ini makannya biasa, ini cuman bicaranya aja kurang. Terus saya bawa ke sana. Di psikiatri itu dia kasih mainan banyak bagus-bagus, dia tidak tertarik sama sekali. Malah dia tertarik dengan mainan keran air. Dia main keran itu bisa ketawa sendiri. Dari situlah dokter itu bisa mendiagnosa bahwa anak ibu kena spektrum autis waktu itu. Iya, baik. Itu tadi adalah pengalaman Ibu Deni dan juga Ibu Miftah, di mana baru menyadari anaknya terkena autis setelah pada usia tertentu karena gejala-gejala yang memang tidak mereka kenali. Dan nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi tentang bagaimana mengenali gejala anak autis dan juga penanganan yang tepat, begitu ya Mbak Twinky ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali. Baik pemirsa, masih dalam parenting autism dengan pola tentang problema pola asuh orang tua terhadap anak autis. Dan masih bersama 3 narasumber kita. Dan tadi kita sudah mendengarkan tentang kaitan dari autis dengan makanan begitu ya, juga obat, sedikit menyinggung tentang obat-obatan yang tepat seperti apa, kemudian juga pengalaman dari Ibu Miftah dan juga Ibu Deni begitu menyadari anak-anaknya ternyata mengidap autis begitu. Tapi ternyata dari pengalaman beliau berdua sepertinya tidak ada satu acuan pasti begitu bahwa dengan kasat mata kita bisa mengetahui anak kita ini ternyata autis begitu Mbak Twinky. Nah, apakah memang seperti itu setiap anak memiliki karakter atau tanda-tanda yang berbeda, atau ada satu tanda yang bisa dikenali oleh semua orang tua terutama yang awam begitu bahwa oh anak saya sepertinya autis dan harus segera ditangani? Bagaimana Sebetulnya untuk mengenali itu mudah ya. Bisa dilihat saja sudah kelihatan bedanya dengan anak-anak umum. Seperti apa bedanya? Bedanya yang pasti kalau anak autis tidak ada kontak mata. Seperti kalau kita bicara kan kita tatap mata, itu enggak. Jadi semakin kita kejar, semakin dia lari.
Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak bisa berpura-pura. Jadi katakanlah kalau anak kecil kita kasih mobil, atau kita kasih, kalau perempuan kita kasih Boneka? permainan boneka atau apa, kan dia langsung langsung Iya, begini pura-pura gendong atau mobilnya dijalankan. Kalau anak autis nggak bisa, dia nggak bisa menjalankan fungsinya, itu yang paling terlihat. Paling terlihat. Tapi itu baru bisa dikenali berarti pada usia sekitar 1 tahun mungkin ya? Atau sejak bayi sudah Sejak bisa bayi. kelihatan? Autis ada 2 tipe. Yang pertama yaitu adalah klasik. Klasik ini bisa dilihat dari sejak dia bayi. Ya. Jadi seperti Bu Deni bilang, anaknya kok diem, anteng, ya. Itu malah memang kita harus curiga. Atau kebalikannya, rewel, terus itu kita juga harus curiga. Itu yang klasik. Yang kedua adalah tipe regresi. Kalau tipe regresi, pada saat awal dia bagus, tambah lama dia mundur. Jadi keahliannya, kepintarannya itu hilang sampai 0. Waduh, jadi yang berbahaya justru yang kedua itu dong, karena awalnya baik-baik saja, tapi tiba-tiba mengalami kemunduran begitu. Iya. Jadi bisa jadi penanganannya bisa terlambat kalau misalnya untuk Penanganannya yang regresi. sebetulnya bisa dibilang lebih mudah yang regresi. Karena yang regresi kan pada awal dia sudah merasakan, dia punya pengalaman, dia bisa ngomong, dia tahu ibunya, dia tahu bapaknya. Nanti begitu dia hilang, kalau orang tua langsung cepat tanggap, untuk mengembalikannya lebih mudah. Oh, Gitu. tinggal di reminding Iya, saja karena sudah ada begitu pengalaman. ya. Baik, nah berarti ada terapi atau obat mungkin yang tepat untuk mereka begitu, atau pendidikan yang bagaimana yang sekiranya bisa membantu menerapi mereka supaya bisa bersosialisasi dengan lingkungan, Mbak Tunggi. Iya. Memang ini dibutuhkan aware dari orang tua. Begitu melihat anaknya ada sesuatu yang berbeda dengan anak-anak seusianya, memang harus cepat dibawa ke ahlinya, tahu ke dokter, ke psikiatri anak, atau tanya ke guru atau bagaimana begitu. Setelah itu biasanya kalau memang sudah didiagnosa autis, sebaiknya secepatnya langsung diterapikan. Oke, nah masalahnya dengar-dengar kalau untuk terapi autis ini sendiri ternyata butuh biaya yang tidak murah begitu, kalau tidak bisa dikatakan mahal begitu. Nah ini kan jadi akhirnya menjadi hambatan. Apakah ini berarti untuk orang tua dengan tingkat ekonomi yang terbatas penanganannya menjadi lebih terlambat dibandingkan dengan orang tua yang ekonominya lebih mapan? Kalau memang tidak langsung cari pertolongan, memang iya. Memang iya, tapi tidak perlu khawatir, sekarang banyak sekali center-center yang bisa membantu anak-anak autis dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Jadi saya sarankan ke orang tua untuk bertanya, berani untuk bertanya. Oke, baik. Nah, saya ingin tanya pengalaman dari Ibu Miftah. Untuk Raffi sendiri, ini sekarang sudah mengikuti terapi apa saja? Kemarin pertamanya juga di terapi obat ya, kan karena dia kan ada hiperaktifnya itu. Pertama di terapi obat itu agak diam, tapi lama kelamaan kok kembali lagi hipernya gitu. Alhamdulillah sekarang ada yang tepat untuk pengobatan Raffi ini, terapi di Sidoarjo juga. Oh ya, dan apakah juga Mbak Miftah ini sudah keluar biaya yang sangat mahal untuk menterapi Raffi ini sendiri? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan gitu. keterbatasan kami ekonominya lah. Ya kemarin sudah lumayan menguras. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang ada perubahan setelah mengikuti terapi itu sendiri? Iya, alhamdulillah Ada perubahan. Baik. Iya. Kalau Bu Deni sendiri bagaimana terapi untuk Akbar? Untuk Akbar, begitu kita tahu dia didiagnosa seperti itu, dokter bilang sedini mungkin diterapi. Akhirnya saya cari terapis. Waktu itu memang kita sempat juga kesulitan biaya, tapi saya pikir kalau untuk anak apapun kita akan lakukan. Jadi sedini mungkin, semakin umurnya masih dini, nanti kita akan lebih, semakin dia dewasa akan lebih mudah ya Mbak ya untuk ininya. Jadi saya berusaha, saya cari terapi. Waktu itu saya hanya pikiran saya di Surabaya mana yang terapi yang bagus untuk anak saya, yang kira-kira murah. Karena waktu itu kita juga keterbatasan dengan biaya, terus terang. Akhirnya kita ketemu terapi itu. Setelah dia terapi pun, itu pun kita juga jangan patah semangat, karena nggak bisa dengan terapi 1 tahun, 2 tahun sudah dapat hasilnya.
itu. Iya. Jadi berapa lama Akbar menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah mengikuti terapi? Dia dari umur 2,5 tahun saya sudah terapikan. Umur 7 tahun baru dia bisa bilang mama papa. Itu pun tidak tahu imitasi mama itu yang mana, papa itu yang mana. Tapi itu membuat saya sudah sangat senang sekali. Karena itu perubahan yang sangat ini untuk anak kita. Jadi 4 Jadi, tahun setengah ya baru. Seperti itulah. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, jangan patah semangat. Karena ini tidak seperti membalik telapak tangan. Kita harus sabar, harus ini hadapin anak-anak ini. Seperti itu. Dan kenyataannya memang terbukti begitu ya. Tapi sekarang apakah sudah mulai menguasai beberapa suku kata, kosakata dan lain-lain? Setelah, jadi gini, sepertinya 7 tahun? setelah saya lihat gitu ya, saya lihat memang 2,5 tahun sampai umur 7 tahun baru, begitu dia tuh sudah klik, dia sudah bisa ngomong aja, itu nanti terus cepat sekali. Pancingannya semakin Ya. mudah begitu ya untuk ngobrol ya. Betul. Kalau Seperti Mbak itu. Ibu Miftah sendiri juga, Raffinya sendiri apakah juga punya gejala yang sama, susah ngomong terus kemudian setelah itu jadi ceriwis begitu? Iya. Sekarang Sudah lebih seperti banyak itu. bicara, sekarang lebih banyak sering tanya. Ibu ini ibu nunjuk-nunjuk. Kalau tanya ini apa belum? Ibu gitu. Oke, Oh iya oke. itu gitu. Sekarang lebih cerewet gitu Iya, ya. iya. Dan perbedaannya ketika sebelum diterapi dengan setelah diterapi itu yang paling dirasakan seperti apa? Untuk perilakunya itu ya. Untuk perilakunya dia itu sekarang nggak gampang marah. Nggak gampang marah. dia. Lebih tenang Lebih begitu tenang, ya. ya. Oke, nah Mbak Twinky melihat pengalaman dari Bu Miftah juga Bu Deni, ternyata dari autis sendiri ini dengan terapi yang tepat ternyata tetap bisa tertangani begitu ya. iya. Lalu terapi yang seperti apa yang bisa diberikan kepada anak-anak ini untuk baik mulai wicara dan lain-lain itu seperti apa yang Kalau sesuai? jenis terapi dan program-programnya memang kita harus melihat anak dulu ya, lihat kondisinya, lalu kecerdasannya juga dilihat dan sebagainya, umur berapa dia masuk semua. Jadi pada saat awal anak di terapi kita ada assessment. Assessment itu untuk melihat kelemahannya anak ini di mana, kelebihannya di mana, baru setelah itu kita bisa buatkan program. Oke, jadi berbeda untuk masing-masing anak ini terapinya berbeda-beda begitu ya. Otomatis berbeda. Menyesuaikan dengan karakter Iya, masing-masing. dan kebutuhannya begitu. ya. Oh iya, dan secara umum biasanya bentuk terapinya itu melingkupi apa saja? Kalau secara umum kita ada terapi terpadu, yaitu perilaku itu otomatis, wicara, lalu biasanya ada okupasi, fisik, biomedis itu juga mengikuti. Ada semua dan itu terpadu begitu Terpadu, ya. Cuman level-levelnya masing-masing Berbeda. berbeda begitu. Berarti memang dengan perbedaan karakter ini tentunya rentang waktu perkembangan ketika mulai pertama masuk sampai dengan ketika sudah mulai menunjukkan hasilnya itu masing-masing anak juga berbeda-beda begitu ya Mbak Twinky ya. Baik, menarik sekali. Tentunya kita akan melanjutkan lagi obrolan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Parenting Autism dengan tema kita adalah problema pola asuh orang tua terhadap anak autis. Dan banyak sekali yang telah dibagikan baik oleh Mbak Twinky sebagai terapis dan juga Ibu Miftah dan juga Ibu Deni begitu ya, tentang pengalamannya dalam mengasuh buah hatinya. Dan yang ingin saya tanyakan kembali sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Twinky, masing-masing karakter membutuhkan penanganan beda-beda, juga rentang waktu untuk kemajuannya pun juga lain-lain begitu. Lalu mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di daerah kita lah, dia kalau nggak jauh-jauh di negara kita begitu, di daerah kita sendiri, apakah menurut Mbak Twinky sudah cukup memadai dalam penanganan anak autis ini? Kalau kita bicara untuk center-centernya swasta, saya kira sudah cukup
Ya. Tapi kalau memang dari pemerintah masih belum ya. Masih belum. Belum. Ya, jadi ini bisa menjadi masukan juga ya untuk Iya. pemerintah. Apa saja yang diperlukan begitu, yang perlu disupport oleh pemerintah dalam menangani anak autis ini sendiri, Mbak? Terutama dukungan untuk ini ya, anak autis itu paling kesulitan kalau mereka mau masuk sekolah, terutama tingkat dari bawah Dari saja itu SD, sudah TK, kesulitan, dari TK iya, sampai- dari playgroup itu sudah kesulitan, Oke. terutama untuk di SD-nya. Mungkin kalau pemerintah mau membantu, mungkin bisa diberikan pelatihan bagi guru-guru bagaimana sih caranya menangani anak autis itu, mungkin yang Oke. sangat membantu sekali. Jadi lebih kepada SDM begitu Betul, ya. betul. Jadi kalau untuk fasilitas kan masih bisa diupayakan, tapi Masih. kalau untuk SDM memang perlu ini ya, satu ini pelatihan Iya, khusus begitu iya. untuk mendapatkan SDM yang sesuai. Nah, pengalaman dari Bu Miftah sendiri selama Raffi mengikuti terapi ini sendiri, apa saja yang masih rasa-rasanya masih perlu diperbaiki, apa saja yang masih perlu ditambahkan dalam proses terapi itu sendiri? Kalau untuk Raffi sendiri ini alhamdulillah dalam 8 bulan ini ke depan ini alhamdulillah dia perkembangannya bagus ya Bu ya. Iya, iya. Kalau sekarang ini yang saya itu kan di rumah itu lebih ke sosialisasinya. Oke, sosialisasi kepada lingkungan Teman-teman, gitu iya, ya. kepada lingkungan, kepada teman-teman, karena itu belum, kalau di rumah saya latih itu sama temannya, itu masih cuek gitu sama temannya, masih belum tahu teman gitu. Iya, iya. Jadi ini yang masih perlu dilatih Iya, begitu untuk ya. sosialisasinya aja. Iya, kalau untuk fasilitas di sekolah sendiri sudah cukup menurut Iya, alhamdulillah Bu Miftah sudah. ya. Sudah Baik, kalau Bu Deni bagaimana Bu Deni? Ada tidak ganjalan-ganjalan misalnya selama menerapi dari Akbar ini sendiri yang sekiranya ingin diberikan, memberikan masukan kepada pemerintah atau kepada masyarakat? Selama ini saya merasa bahwa untuk terapi swasta memang sudah banyak. Benar apa yang dikatakan Mbak Tinggi. Tinggi. Tapi untuk pemerintah sepertinya belum mengena untuk semuanya. Masalahnya anak saya kan sudah dewasa sekarang, ya. Jadi kita mau cari sekolah itu susahnya bukan main. Bisa bayangkan satu sekolahan itu kadang-kadang yang daftar untuk anak autis itu 5 atau sampai 6 anak autis. Mereka hanya terima satu anak autis. Bayangkan sisanya ini mau ditaruh di mana? Sedangkan umur dia, usia dia itu tidak bisa menunggu. Sekolah mana yang mau menerima itu semuanya? Kita harus pikirkan itu. Bagaimana jalan pemecahannya? Paling enggak guru-guru itu juga harus bisa memahami bagaimanakah anak autis itu seperti apa. Dia seperti anak-anak normal, secara fisikalnya semuanya normal, tetapi dia juga pengen punya hak yang sama. Tapi kenapa dibedakan? Untuk sekolah pun Masih ada diskriminasi cari, begitu ya. Kita harus cari-cari ke sana kemari, ganti daftar di sini. Oh, Ibu sudah penuh. Sudah ada orang ini, satu orang. Kemana lagi kita? Mau jauh-jauh juga kasihan anaknya juga. Ya akhirnya kita tempuh. Ya di mana dia dapat yang jauh pun kita akan lakukan. Yang penting untuk dia yang sekolahnya Terbaik, Bu. yang terbaik. Seketemunya lah sekolah Iya, yang menerima, betul. akhirnya seperti itu Karena begitu susah ya. sekali, sekarang susah sekali mereka terima anak-anak autis itu. Satu sekolah hanya satu, tapi yang daftar banyak. Itu pun sudah ngantri loh. Ngantrinya itu sudah berapa tahun kemudian. Dia sudah ngantri di situ, udah inden. Anak saya nanti ke sana, anaknya. Bahkan saya ada dengar-dengar mungkin ada yang mereka memang sudah inden di situ ya untuk itu. Itu kan menurut saya mungkin lebih diperbanyak. SDM-nya juga Kuotanya begitu ya. harus SDM-nya juga harus mengerti bagaimana ke anak-anak autis itu sebenarnya dia harus nangani dengan benar. Ya, ya. Gitu. Mungkin itu ya Mbak ya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Mbak Twinkie tadi ya, mungkin ini ada juga tentang kendala SDM mungkin betul, akhirnya membatasi murid autis yang bisa bersekolah di sekolah umum begitu. Tapi apakah memang untuk anak autis ini perlu mereka misalnya diberikan satu sekolah khusus begitu supaya mereka tidak sendiri dalam tanda kutip begitu Mbak Twinkie? Untuk anak autis kalau saya menganjurkan lebih baik mereka masuk ke sekolah umum. Kenapa? Karena sekolah umum otomatis teman-temannya kan anak umum. Ya. Dia bisa mencontoh.
Bagaimana yang bagus dia bisa mencontoh. Kalau semuanya dikumpulkan dengan anak-anak yang khusus, otomatis yang dicontoh ya anak-anak khusus. Oh, jadi tidak Ya, bisa betul, berkembang betul. sebagaimana teman-teman pada Betul. umumnya Iya. begitu ya. Dan mengenai komunikasi sendiri, Bu Deni dengan guru-guru bagaimana? Cukup bagus, intens atau bagaimana? Saya harus intens dengan mereka karena program yang mereka berikan saya harus juga terapkan di rumah saya. betul. Kita satu keluarga itu harus kompak. Kalau satu nggak nonton TV, kita semua harus nggak nonton TV. Lebih baik seperti itu. Kalau kita mau pergi bareng, ayo kita pergi bareng. Ya, Jadi supaya anak ini benar-benar guru kasih pola seperti ini, kita ada di keluarga contohnya juga. begitu ya. Dia akan menirukan apa yang kita lakukan. Oke, baik. Nah, kalau Ibu Miftah sendiri bentuk komunikasinya seperti apa Kalau dengan guru-guru pengajar? Oh iya, alhamdulillah kalau dengan terapis kami dekat ya. Apabila Raffi habis terapi itu kami langsung sharing gimana Bu perkembangannya Raffi hari ini, gimana. Terus juga ada buku penghubungnya, ada PR. Nanti apa yang dikerjakan di sekolah, di terapi nanti saya ajarkan di rumah. Iya, gitu. Ya, jadi Mbak Tunggi untuk komunikasi antara orang tua dan pengajar itu sendiri juga termasuk yang membantu perkembangan Iya. bisa lebih baik begitu Sangat ya. membantu kalau Jadi orang nggak tua. hanya sekedar dititipkan Iya. begitu Karena saja. kan waktu lebih banyak di kita rumah. ya, Iya. jadi otomatis kita harus saling Iya. saling mengisi di sekolah ini. Kita tanya di rumah karena dia lebih banyak, saya rasa gitu. Baik, terima kasih untuk Mbak Twinky juga Ibu Miftah dan Ibu Deni. Mudah-mudahan putra-putranya semuanya selalu sehat ya, dan juga bisa menunjukkan satu kemajuan yang semakin baik dari waktu ke waktu begitu ya. Dan pemirsa, satu hal yang bisa kami simpulkan di sini untuk pola asuh bagi anak-anak autis adalah dengan penanganan yang lebih dini, kemudian kasih sayang yang tulus dan juga ikhlas dari orang tua dan juga lingkungan, serta komunikasi yang baik antara orang tua dan juga terapis tentu akan membantu untuk kemajuan anak-anak autis. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Parenting Autism. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Sampai jumpa.